101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration, Smart Listener di jam 5 sore. Dengan kepadatan kendaraan yang mungkin sekarang Anda lagi di jalan gitu ya, harap-harap cemas melihat cuaca, sambil ditemani juga dengan yang manis-manis di Smart FM Makassar sore hari ini ya. Kalau Anda menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar udah kelihatan banget. Saya pakai baju warna coklat sama banget dengan warna gula aren. Karena sore hari ini di Senin Inspirasi kita akan ngebahas tentang bagaimana budidaya gula aren dan kemudian gimana sih caranya untuk membangkitkan semangat masyarakat desa khususnya untuk bisa berpenghasilan lebih dengan budidaya gula aren ini. Nah, di studio podcast Smart FM Makassar menemani saya di Senin Inspirasi sore ini sudah hadir owner dari Aren Ori, ada Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Kak. Sehat ya, terpancar gitu ya. Harusnya Bapak juga pakai baju warna coklat Pak. Biar samaan kita. Udah sama kan ya warna baju saya sama gula aren. Siap Kak, mantap. Oke, kita ngebahas soal gula aren yang memang ternyata Sulawesi Selatan itu alhamdulillah banyak sentra-sentra penghasil aren gitu ya. Iya, dan itu dimanfaatkan oleh para petani aren untuk memproduksi gula aren gitu. Benar. Tapi saya penasaran sebenarnya seluas apa sih pasar dari gula aren ini Pak Rudi? Bismillah. Ya, kalau bicara pangsa pasar gula aren ya sederhana saja. Sebenarnya kita punya sejarah panjang dengan gula aren. Jadi dari nenek-nenek kita, moyang kita, bahkan coba dicek kue-kue tradisional kita yang namanya bolu peca. Iya. Apalagi sekarang kan yang kopi kekinian itu kan gula aren ininya, temannya. Jadi ya kira-kira dari sejarah yang panjang sampai sekarang ya pangsa pasar itu sangat-sangat terbuka. Kita belum bicara ekspor ke luar negeri. Itu pun sebenarnya juga banyak kebutuhan Eropa dan Jepang juga itu masih belum terpenuhi. Iya. Ya, jadi begitu kira-kira Kak gambarannya. Jadi pangsa pasarnya sangat luas ya, gitu ya. Sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Apalagi kita tahu dengan perkembangan teknologi kedepannya pasti akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan terus mencari, akan terus butuh ya nggak sih dengan gula aren ini gitu. Insya Allah, apalagi kalau bicara dalam perspektif kesehatan, kan ya saya tidak terlalu mendalami secara teknis hitung-hitungannya, tetapi dikatakan ya mengkonsumsi gula aren itu lebih sehat dibanding yang ya gula rafinasi. Iya, itu benar. yang saya tahu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan menginspirasi lah. Iya, sesuai benar. dengan tema kita. Nah itu dia, pantas Bapak Pak Rudi hari ini kelihatannya sehat banget gitu ya, karena konsumsinya gula aren gitu. By the way Pak Rudi mengawali bisnis Aren Ori ya. Ini sudah sejak kapan berdirinya? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya belum terlalu lama, mungkin Maret 2022 ini tahun ini ya mungkin di bulan 3 tahun depan baru setahun. Baru setahun benar. Tapi ya sebenarnya kami kaget juga dengan banyak ya ini kan belum terlalu kita promo ke mana-mana. Baru sebatas antar teman saja, ternyata banyak yang minat dan terus minta sama kita produk kita ini. Jadi awalnya sederhana saja, kita cuman bikin sederhana dan tawarkan ke kafe-kafe, warkop, dan alhamdulillah penerimaannya bagus gitu. Ya, gitu. Dan sekarang sudah mensuplai berapa outlet warkop atau coffee shop mungkin? Ya, kalau secara teknis saya tidak hitung ya, karena teman-teman di marketing yang lebih paham, tetapi ya ada beberapa
yang sudah jadi langganan tetap dan itu juga termasuk kafe yang lumayan lah punya nama di Makassar, baik itu skala besar, menengah atau kecil. Ya alhamdulillah sudah cocok dengan Aren Ori. Begitu kira-kira gambarannya. Sorry, basicnya Pak Rudi ini apa? Apakah sebelumnya udah punya bisnis? Memang fokusnya dari dulu bisnis atau apa nih? Ya mungkin sedikit kaget nanti kakak. Saya aslinya saya mempersiapkan diri kok ya. Pengajar, saya dosen. Saya mengajar di sastra Jepang. Dosen sastra Jepang, usahanya aren, kok bisa? Yeah. Apa yang buat kemudian belok ke gula aren gitu? Ya, jadi sebenarnya intinya awalnya bukan di bukan produk apa dulu, Kak. Jadi intinya pertama ini panjang sebenarnya ininya dasarnya. Jadi pertama saya ingin apa ya? Kan sekarang itu adik-adik mahasiswa terutama ya. Iya. Kan tidak hanya dituntut di akademis. Mestinya ada pengabdian masyarakat. Benar. Bahkan diarahkan juga kalau bisa jadi entrepreneur. Nah, saya sebelum mungkin gembar-gembor arahkan adik-adik mahasiswa jadi pengusaha, barangkali saya harus ini dulu gitu, harus membuktikan atau memberikan contoh, biar ada contoh. Jadi adik-adik bisa saya ndak omong doang gitu. Bisa belajar dari dosennya gitu ya. Insyaallah. Saya disuruh jadi entrepreneur, kok dosen saya juga gitu-gitu aja gitu ya. Terus. Apalagi ya saya kan di Fakultas Ilmu Budaya kan di Makassar mungkin ya ada istilah kan eja tompina doang. Jadi kita selalu pengen bukti gitu. Nah itu yang saya coba perlihatkan, sekecil apapun usaha yang saya coba buat, tapi paling tidak itu ada kelihatan gitu. Nah, jadi kira-kira dasarnya seperti itu. Terus kenapa pilih aren? Karena ya saya coba observasi, lihat-lihat apa sih kira-kira yang jadi kebutuhan masyarakat, yang kira-kira tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tapi punya nilai plusnya. Kalau saya yang tadi yang sempat kita bahas di awal, Kak. Jadi dari sisi kesehatan dia berterima, kemudian kebutuhan pasar sangat-sangat banyak, kemudian bahan baku ada gitu. Jadi menurut saya, apalagi ya saya bilang tadi ya secara budaya, secara kultural, produk ini tidak akan tertolak oleh lidahnya kita gitu. Benar. Jadi dia masuk kemana-mana, Kak. Jadi kira-kira seperti itu ininya. Oke, berarti memulainya di Maret 2022 yang lalu. Kira-kira, ini sendirikah atau memang partneran sama teman-teman dosen yang lain? Ya, jadi ceritanya kami berpartner. Jadi ini bukan kerja Superman, Kak. Jadi saya sadar saya punya keterbatasan. Jadi saya mungkin kalau tadi disebut owner, kalau saya lebih senang mungkin menyebut diri fasilitator saja. Jadi lebih artinya bagaimana Aren Ori itu hadir dan ada manfaat bukan hanya di hulu tapi di hilir semua. Jadi itu satu kesatuan, jadi satu proses rentang panjang yang melibatkan banyak pihak dan orang-orang yang terlibat di situ bisa untung gitu. Nah jadi ya kalau bicara partner, awalnya ya saya alhamdulillah kenal dengan satu tokoh pemuda di Bisoloro, tempat kami ambil bahan baku. Alhamdulillah. Jadi itu satu. Kemudian saya punya teman juga yang produksi Aren Ori ini. Anak kami sama-sama sekolah, jadi sama-sama orang tua siswa nih. Iya. Oke. Kemudian ada satu yang ya itu mungkin sedikit nepotisme karena saya tidak punya link karena saya
sepupu saya itu barista. Jadi saya minta dia sebagai quality control. Jadi segmentasi kami kan barista gitu. Jadi barista lah yang harus coba ini, kemudian standarnya seperti ini. Jadi kemudian kami pasarkan. Kemudian di bagian branding ya alhamdulillah pernah ketemu teman juga. Jadi beliau yang branding kami. Terakhir yang satu di bagian marketing. Ada satu teman yang ya dalam tanda petik hijrah mungkin dari pekerjaan yang kurang bagus sebelumnya, tapi gajinya besar, malah sudah puluhan juta, tapi beralih untuk menghandle Arenori. Jadi kita berdayakan teman-teman selingkungan, satu circle gitu ya, teman-teman dan orang-orang terdekat yang punya visi dan misi yang sama untuk bergerak. Kemudian membangun Arenori ini kurang lebih tadi saya hitung ada 5-6 orang. 5-6 orang. Wow, dan itu orang-orang dekat semua gitu. Nah, gimana kemudian Pak Rudi ini memanage timnya, berjalan bersama dengan tim, karena berbicara bisnis tentu istilahnya mending kita berkelahi di awal, begitu ya, daripada nanti belakangan. Deal-dealannya seperti apa? Mengatur strategi promosinya hingga memberdayakan masyarakat di desa itu seperti apa? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Smart Listener tetap di Senin Inspirasi.